Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membagi informasi atau lansir dari sebuah berita dari melintas.id ya, dengan judul pemerintah janjikan pensiun PNS capai 1 miliar, skema baru value funded siap gantikan sistem lama pay as you go. Nah itu ya Bapak Ibu, terkait dengan istilahnya mungkin yang tepat ini adalah pesangon. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Pemerintah janjikan pensiun PNS capai 1 miliar, skema baru value funded siap gantikan sistem lama pay as you go. Dilansir dari melintas.id, Sabtu 15 Februari 2025 menjadi hari penting dalam sejarah kebijakan kepegawaian di Indonesia dengan dikeluarkannya perubahan dalam kebijakan pensiunan. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan rencana perubahan skema pensiun pegawai negeri sipil dari sistem pay as you go menjadi sistem value funded. Sekali lagi ini berarti masih rencana ya Bapak Ibu, jangan salah pemahaman, baru rencana. Perubahan yang digadang-gadang mampu membawa angka pensiunan PNS mencapai hingga 1 miliar rupiah ini menimbulkan banyak diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk dari sisi manfaat, tantangan, dan potensi dampaknya terhadap APBN. Hal itu disampaikan oleh PT Taspen selaku pengelola dana pensiun untuk ASN di Indonesia. Dari PSU Go menuju value funded. Skema PSU Go yang selama ini digunakan merupakan sistem pensiun manfaat pasti, di mana iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS dihimpun oleh PT Taspen. Sisanya dana pensiun ditopang oleh pemerintah melalui APBN. Sistem ini banyak dikritik karena beban negara yang semakin besar dan manfaat pensiun yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian panjang para PNS. Dalam praktiknya, jumlah pensiun yang diterima dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup di masa tua. Sementara itu, skema value funded merupakan sistem iuran pasti, di mana jumlah dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran baik dari PNS maupun pemerintah selaku pemberi kerja. Iuran ini dihitung berdasarkan persentase dari total penghasilan atau gaji pokok atau take home pay, bukan hanya dari gaji pokok semata, sehingga jumlahnya akan jauh lebih besar dibandingkan skema lama. Potensi uang pensiun capai 1 miliar. Wah, ini sangat mengejutkan ini. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari pengumuman ini adalah potensi nilai pensiun yang dapat diterima oleh seorang PNS bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah. Wow. Kalau ini terlaksana betul-betul sangat-sangat membahagiakan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu. Nilai ini tentu bukan angka yang kecil, terlebih jika pengelolaan dana dilakukan dengan tepat dan efisien. Konsep value funded memungkinkan setiap PNS memiliki akun pensiun masing-masing yang tumbuh seiring dengan kontribusi dan hasil investasi. Jika diakumulasi dalam waktu puluhan tahun, apalagi dengan sistem bunga majemuk dan investasi yang tepat, nominal fantastis tersebut bukan mustahil dicapai. Namun, tentu saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan angka tersebut, seperti besaran iuran yang cukup tinggi, periode kerja yang panjang, serta hasil investasi yang optimal. Pemerintah di sini tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga harus memastikan bahwa manajemen dana pensiun berjalan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Tantangan dan kekhawatiran. Meskipun potensi manfaat dari skema value funded ini cukup besar, tantangan yang dihadapi pemerintah juga tidak kalah berat. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan struktur APBN agar tetap seimbang.
Saat ini alokasi belanja untuk pensiunan dan uang tunggu PNS bahkan lebih besar dari belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Jika tidak dikendalikan, beban fiskal bisa meningkat secara signifikan dan membahayakan stabilitas keuangan negara. Selain itu, pengelolaan dana pensiun harus dijaga dengan transparan dan profesional. Pemerintah perlu belajar dari berbagai kasus penyalahgunaan dana pensiun di sejumlah badan usaha milik negara yang sempat mencuat ke publik. Untuk itu, pengawasan ketat dan regulasi yang tegas sangat diperlukan agar dana pensiun yang terhimpun benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada para PNS mengenai perubahan sistem ini. Tidak semua pegawai memahami secara detail mengenai skema dana pensiun dan perubahan sistem tentu menimbulkan kekhawatiran serta pertanyaan. Sosialisasi yang baik dapat membantu meredam gejolak serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan PNS terhadap sistem baru. Kapan akan diberlakukan? Jika tidak ada kendala yang berarti, pemerintah menargetkan skema value funded ini mulai diberlakukan pada tahun 2025 secara bertahap. Ya, sekali lagi secara bertahap. Meskipun ini sudah bulan April, tapi ya belum ada tanda-tanda ya Bapak Ibu. Ya, kita tunggu saja, kita berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita lanjut Bapak Ibu. Tahapan implementasi akan dimulai dari ASN yang baru diangkat, sedangkan untuk PNS lama akan dilakukan transisi bertahap dengan opsi untuk migrasi ke skema baru atau tetap pada skema lama sesuai ketentuan dan pilihan individu. Langkah pemerintah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan sistem kesejahteraan pegawai yang lebih adil, berkelanjutan, dan tidak membebani negara secara berlebihan. Skema pensiun yang kuat akan memberi ketenangan bagi para abdi negara dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Kedepan, tantangan terbesar adalah menjaga integritas sistem ini dan memastikan setiap rupiah iuran benar-benar dikelola demi kesejahteraan para PNS di masa tua mereka. Ya, demikian ya Bapak Ibu tentang perubahan skema dari dana pensiun yang semula digaji per bulan sekarang akan ya 1 kali gaji tapi banyak alias pesangon. Namun sekali lagi Bapak Ibu ini baru rencana ya, rencana dari pemerintah ya. Kita sekali lagi harus selalu berdoa untuk atau agar rencana dari pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik, dengan tepat waktu. Demikian Bapak Ibu video kita kali ini, informasi yang dapat kita bagikan. Ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.